bakso, meatball, اللحم المفروم hakba, boulettes de fricadelle, Giftes. meatball, polpette, meatball, Köttkorv. almond, fricadelle, albondira. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris. Tapi dari mana asal-usul bahasa dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso, dan kenapa apel namanya apel, dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu, kemudian otak kita berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simple, yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara sesuatu tersebut. Kemudian setelah itu kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda dalam satu konstruksi, seperti misalnya benda apel dan pohon yang kemudian dikombinasikan menjadi satu konstruksi, yaitu pohon apel. Kombinasi kata-kata tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi struktur yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa. Lalu, ternyata kekepoan kita tentang bahasa sudah dimulai sejak dari zaman Raja Mesir kuno, Psammetichus, Singkatnya, Psammetichus, dengan teganya memerintahkan dua orang bayi untuk dikurung dalam dua kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bukan, bekos itu artinya bukan kos yang biasa disewa sama mahasiswa, tapi itu adalah bahasa Pirgian yang artinya adalah roti. Alhasil, dari eksperimen tersebut mereka berkesimpulan bahwa Pirgian adalah asal-muasal dari semua bahasa di dunia ini, karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajarin. Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi. Bukan isolasi itu, melainkan isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lainnya dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia yang geografisnya kepulauan, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa yang ada. Lalu, ketika sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru, yang teknisnya disebut sebagai super language. Itu sebabnya kenapa faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada, seperti misalnya negara yang berdekatan sering kali memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling membaur. Berbeda misalnya bahasa Spanyol dengan Mandarin, yang gak ada mirip-miripnya. Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam. Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang. Jadi, silakan belajar lagi tentang bahasa karena ilmu bahasa juga merupakan ilmu yang sulit. Dan terima kasih kali ini untuk Google Translate. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hi there! Thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hidayatullah dengan NIM 211510301062. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahasa. Nah, melalui bahasa, kita dapat mempelajari kebudayaan suatu bangsa. Itulah yang disampaikan oleh von Wieland pada tahun 1997. Masyarakat Indonesia memiliki banyak peribahasa yang mengarah kepada sesuatu hal yang sama. Di antaranya, yaitu ajining diri ono ing lati, yang berarti harga diri seseorang terletak pada ucapannya. Selain itu juga terdapat peribahasa mulutmu harimaumu, yang memiliki arti ucapanmu menunjukkan jati dirimu, dan masih banyak lagi. Bahasa menunjukkan karakter atau watak, pola pikir atau mindset, tradisi, dan bahkan intelijensi seseorang. Dalam bahasa,
yang dipergunakan baik diksi maupun intonasi yang diucapkan dapat diketahui watak penuturnya. Seseorang yang berhati lembut akan bertutur kata lembut juga dan sebaliknya. Demikianlah bahasa mencerminkan hati dan kepribadian penggunanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa adalah lambang identitas suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa yang dipakai sebagai dasar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau, yang dimana bahasa Melayu dulu merupakan bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Melayu disepakati sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti dan sumber-sumber dokumen. Dari prasasti dan peninggalan kuno diketahui bahwa bahasa Melayu telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, yang kemudian berkembang pesat penggunaannya. Pada abad 15 Masehi, berkembang varian baru, bahasa Melayu yang disebut dengan bahasa Melayu klasik. Pada masa itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi kosakata dari bahasa Arab dan juga Persia. Selanjutnya, para pedagang Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai berdatangan. Mereka kemudian banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Salah satunya yaitu bahasa Belanda yang dimana memperkaya kosakata bahasa Melayu di bidang administrasi dan juga kegiatan resmi. Dan juga dari Cina yang ikut memperkaya kosakata bahasa Melayu yang pada bidang perniagaan dan juga keperluan sehari-hari. Pada abad ke-19 Masehi, Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor menulis kamus bahasa Melayu. Dan sejak saat itu, kedudukan bahasa Melayu menjadi setara dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Menyadari akan pentingnya kedudukan bahasa Melayu, campur tangan pemerintah menjadi semakin kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hayanun Sofi dengan NIM akhir 1012 dari program studi agronomi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang sangat menentukan dalam perkembangan bahasa Melayu sebelum masa kemerdekaan, antara lainnya, satu yaitu pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. Afan Op Yunsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkslectuur, yaitu Taman Baca Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka itu pun menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, dan buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, dan lain sebagainya. Terus pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena pada tanggal itulah para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kokoh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1933 resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya punjangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawan. Dan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres di Solo ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh
cendekiawan, dan budayawan kita saat itu. Dan yang terakhir, adapun pada masa penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1405 juga merupakan suatu masa penting. Mengapa? Karena Jepang memilih bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi antar pemerintah Jepang dan rakyat Indonesia. Karena niat menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk alat komunikasi yang tidak terlaksana. Bahasa Indonesia juga dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan dan juga keperluan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bindiko Daniel dari Teknik Konstruksi Perkapalan dengan NIM 2019101701053. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga semakin kuat. Perhatian terhadap bahasa Indonesia baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat sangat besar. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, diantaranya melalui pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi Pusat Bahasa dan Pusat Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan eja bahasa Indonesia dan ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Suwandi hingga ejaan yang disempurnakan selalu mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Beberapa peristiwa penting yang sangat menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan antara lain pada tanggal 18 Agustus 1945 ditantangani Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1994. Dan ada juga pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia 3 yang diselenggarakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978. Ada juga Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan pada Jakarta pada 21 sampai 26 November 1938. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia 5 juga diadakan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober dengan 3 November 1988. Ada juga tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 6 diikuti oleh peserta sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta mancanegara. Ada juga tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta. Pada kongres tersebut diusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Ada juga Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan Oktober tahun 2003 berdasarkan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada bulan Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa yakni bahasa Indonesia, maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa. Pada setiap bulan bahasa berlangsung seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga memperhatikan bahasa Indonesia. Dan juga Kongres Bahasa Indonesia ke-9 pada 20 Oktober 1 November 2008 di Jakarta dalam rangka peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdiri Pusat Bahasa dan dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia ke-10 pada 28 sampai 31 Oktober 2013 di Hotel Grand Site Jaya, Jakarta. Diputuskan 9 subtema yang menjadi landasan perumusan rekomendasi Kongres. Yang pertama, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang ketiga, bahasa sastra dan teknologi informasi. Yang keempat, ragam bahasa dan sastra dalam berbagai ranah kehidupan. Pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah. Pengelolaan bahasa dan sastra daerah.
Yang ke-7, bahasa, sastra, dan kekuatan kultural bangsa Indonesia. Yang ke-8, bahasa dan sastra untuk strategi dan diplomasi. Yang ke-9, politik dan perencanaan bahasa dan sastra. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-11 di Hotel Grand Said Jaya, Jakarta pada 20 Oktober sampai 30 Oktober 2018. Isi rekomendasi tersebut sebanyak 22 rekomendasi disepakati dan disampaikan oleh Ketua Tim Promus Profesor Djoko Saryono, MPD, sebagai berikut. Pemerintah perlu meningkatkan sinergi baik di dalam maupun luar negeri untuk pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan guna memperluas penggunaan bahasa Indonesia ke ranah internasional. 2. Pemerintah harus menertibkan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pemerintah harus memperluas penerapan uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI di berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Yang keempat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa BPPB harus meningkatkan pemasyarakat kamus bidang ilmu dan teknologi. Yang kelima, pemerintah harus memperkuat pembelajaran sastra di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan karakter dan literasi dengan memanfaatkan berbagai perangkat digital. Yang keenam, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menetapkan jumlah karya sastra yang wajib dibaca oleh siswa. Yang ketujuh, pemerintah melalui lembaga terkait harus mendorong kebijakan pengembangan publikasi ilmiah yang berbahasa Indonesia. Yang ke-8, Kemendikbud harus melakukan penguatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berkenan dengan model, metode, bahasa ajar, media, dan penilaian yang memantik keterampilan bernalar aras tinggi. Yang ke-9, pemerintah harus mendaringkan produk kebahasaan dan kesastraan untuk memanfaatkan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ke-10, pemerintah harus menegakkan peraturan perundang-undangan kebahasaan dengan mendorong penertiban peraturan daerah yang memuat sanksi atas pelanggaran. Yang ke-11, Kemendikbud harus menerbitkan ketentuan dan pedoman kegiatan mendongeng dan membacakan cerita pada anak-anak usia dini. Yang ke-12, pemerintah harus meningkatkan dan memperluas revitalisasi tradisi lisan dan untuk mencegah kepunahan. Yang ke-13, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengintensifkan pendokumentasian bahasa dan sastra daerah secara digital dalam rangka pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra. Yang ke-14, pemerintah daerah harus mengembangkan sarana kebahasaan dan kesastraan bagi penyandang disabilitas. Yang ke-15, pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat harus meningkatkan kebanggaan berbahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan seiring dengan peningkatan penguasaan bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ke-16, perencanaan bahasa daerah khususnya di Papua harus dilakukan dengan tepat oleh pemerintah dan pusat daerah. Yang ke-17, pemerintah daerah harus berkomitmen dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik. Yang ke-18, pemerintah harus mengelola bahasa dan sastra daerah dalam upaya pelestarian dan penyusunan data dasar melalui penguatan kerjasama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media. Yang ke-19, pemerintah bersama organisasi profesi harus meningkatkan profesionalisme bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, program studi S2 BIPA, dan pendirian lembaga sertifikasi profesi pengajar BIPA. Pemerintah harus mengembangkan sikap dan kesantunan berbahasa bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama tokoh publik. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menuntaskan penelitian dan pemetaan dan melakukan penelitian kekerabatan bahasa daerah di seluruh Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus memutakhirkan kebijakan politik, bahasa, dan sastra serta memperkuat kelembagaannya sesuai dengan perkembangan zaman. Di era revolusi industri 4.0 yang berdampak pada penggunaan bahasa asing dalam perdagangan global, bahasa Indonesia mendapatkan tantangan yang luar biasa besar untuk mempertahankan keeksistensiannya di masyarakat. Walaupun hal tersebut juga diimbangi oleh perkembangan yang cukup pesat di internasional, saat ini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional kedua di Asia Tenggara dan bahasa internasional kelima di Asia. Masyarakat telah memiliki ketertarikan untuk mempelajari bahasa Indonesia, diantaranya disebabkan oleh terbukanya investasi dan hubungan kerja Indonesia dengan negara-negara Asia. Melalui bahasa, masyarakat Indonesia dapat menguatkan identitasnya di mata dunia. Bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia lahir di bulan Oktober, makanya Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terdapat dua kedudukan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dan masing-masing kedudukan mempunyai peran yang berbeda. Yang pertama, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda, yakni
kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 peran penting. Yang pertama yakni bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan negara. Tidak semua negara mempunyai bahasa nasional. Kita patut bangga atas bahasa Indonesia yang bisa menyatukan segala perbedaan. Bahasa Indonesia dijunjung tinggi dan digunakan secara luas. Sebagai lambang kebangsaan, bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial budaya kebangsaan Indonesia. Karena kebanggaan masyarakat inilah, bahasa Indonesia masih berkembang di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakni bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, dan etnis. Untuk membangun simbol identitas, tentunya tidak bisa jika kita memilih salah satu budaya. Adanya bahasa Indonesia dapat menengahi dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti layaknya bendera merah putih sebagai simbol negara yang kita junjung. Bahasa juga memiliki identitas khas tersendiri. Bahasa Indonesia yang memiliki identitas dapat diwujudkan jika masyarakat menggunakan, membina, serta mengembangkan tanpa adanya campuran dari bahasa yang tidak diperlukan. Fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku bangsa. Masalah sosial yang timbul akibat perbedaan bahasa sering terjadi kesalahpahaman. Jika bahasa Indonesia diakui oleh semua suku bangsa menjadi bahasa nasional, maka akan meminimalisir perpecahan. Sebagai alat pemersatu semua suku bangsa, bahasa Indonesia dapat melaksanakan kedamaian hidup antar budaya yang bersatu tanpa melihat latar belakang suku dari mana. Bahasa Indonesia juga dapat menjadi prioritas di atas kepentingan golongan ataupun daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah, antar warga, dan antar budaya, yakni fungsi yang keempat. Masalah yang sering timbul antar daerah yang berbeda, yakni bentuk komunikasi. Diperlukan bahasa yang bisa digunakan untuk semua suku agar menjalin komunikasi yang baik, yang saling berhubungan. Bahasa Indonesia menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. Kita bisa pergi ke berbagai daerah tanah air dengan memanfaatkan Indonesia sebagai bahasa yang menghubungkan antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai, yaitu satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, di mana bahasa Indonesia ini digunakan untuk urusan-urusan kenegaraan. Contohnya dalam hal pidato resmi, pembuatan dokumen dan surat menyurat, serta acara-acara kenegaraan. Digunakannya bahasa ini agar tidak mengurangi kewibawaannya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, di mana di dalam dunia pendidikan ini memerlukan sebuah bahasa yang seragam, sehingga keberlangsungan pendidikan tidak terganggu. Dengan satu bahasa, maka siswa atau siswi dapat memahami antara satu sama lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia pada dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar saja, melainkan juga digunakan pada tulisan bahan-bahan ajar. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat berhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, di mana dalam fungsi yang ketiga ini, untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional diperlukan sebuah bahasa sebagai alat berhubungan sehingga komunikasi tidak terlambat. Jika terdapat lebih dari satu bahasa yang digunakan sebagai alat berhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu karena akan diperlukannya waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, diperlukan bahasa yang dapat digunakan untuk keperluan
tersebut dan bahasa tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, karena bahasa Indonesia sendiri ini telah dikembangkan untuk keperluan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang mana di sini saya akan menyimpulkan pembahasan tersebut. Kesimpulannya yaitu kebudayaan Indonesia bisa dipelajari melalui bahasa, yang mana bahasa sendiri menunjukkan watak, pola pikir, tradisi, bahkan inteligensi seseorang. Nah, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang mana memiliki fungsi yang berbeda. Bahasa Indonesia sendiri yang semula hanya sebagai salah satu dialek dari bahasa Melayu, telah lama menjadi alat berhubungan di Kepulauan Nusantara dan di beberapa wilayah Asia Tenggara. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa negara. Segitu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih.